Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLBC YKB Kabupaten Garut dan juga yang terhormat Ibu Bapak hebat kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberi kesempatan secara lahir dan batin untuk mengikuti kegiatan atau program yang akan kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak hebat yang terhormat, pada kesempatan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia di mana kita akan melaksanakan secara langsung kegiatan yang akan diberikan oleh Bapak Iman Gunawan SPD, di mana beliau pada kesempatan hari ini akan melaksanakan praktik baiknya mengimplementasikan segitiga restitusi dalam pembelajaran, di mana Ibu Bapak ketahui bahwasanya Pak Iman ini merupakan CGP angkatan yang ke-8. Untuk itu, mari kita dengarkan secara baik-baik. Beliau akan memberikan secara langsung apa yang akan digambarkan pada kita hari ini. Untuk itu, mari kita berikan waktu. Persilakan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati juga. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi CGP angkatan 8 yang saya, yaitu praktik baik implementasi segitiga restitusi dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak mohon izin untuk berdiri. Ibu dan Bapak, selama kurang lebih 3 minggu mungkin saya mempelajari modul tentang budaya positif, dan hari ini saya akan memberikan informasi ataupun memberikan ilmu yang sudah saya dapat, yang sudah saya pelajari di modul 1.4 ini, itu tentang budaya positif, yaitu praktik baik implementasi segitiga restitusi. Sebelum ke materi, saya akan bertanya kepada Ibu semua, apakah Ibu dan Bapak setuju atau tidak setuju? Di sini ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Pernyataan yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Pernyataan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Ibu dan Bapak, dari dua pernyataan tersebut, yang mana yang setuju dan mana yang tidak setuju? Yang setuju yang B. Memberi penghargaan dapat meningkatkan hasil belajar anak. Itu menurut Ibu dan Bapak. Coba kita lihat, apakah jawaban Ibu dan Bapak itu benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini merupakan pernyataan yang saya pelajari di modul 1.4 ini, yaitu bahwa tidak selamanya hukuman itu negatif dan tidak selamanya penghargaan itu positif.
Selanjutnya, coba sekarang berpasang-pasangan kiri kanan. Ambil secari kertas masing-masing. Coba. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda ataupun sesuatu yang berharga untuk Anda. Coba genggam tangan itu sekuat mungkin pada masing-masing, dan dari masing-masing itu boleh membujuk, boleh merayu, boleh mengadu untuk membukanya. Coba. Silakan. Coba berpasang. Sobek kertas, secari kertas, tuliskan sesuatu dari kiri kanan kita, ibu bapak. Jangan ada mengetahui apa yang ibu tulis. Menulis, tulis. Sobek, kepalkan di tangan sekuat mungkin. Ibu dan bapak nanti bisa merayu. Misalkan Pak Usep dan Bu Aidah, Pak Usep merayu Bu Aidah. Coba buka tangan yang dikepalkan oleh Bu Aidah. Sama Bu Aidah juga, coba buka. Sesuatu hal itu, coba. Ini permainan melatih intuisi kita, diri kita. Coba. So, pahami pertanyaannya. Antara pasangan kiri kanan aja, jangan jauh-jauh, kiri kanan aja. Bebas menulis ya. Bebas, silakan. Serahasia mungkin. Kata atau benda? Terserah. Mau katakan, kalau bisa di kertas, mau kata, mau ucapan apa silakan. Terserah. Silakan bujuk teman sebelah kalian. Silahkan dirayu teman kalian agar membuka kepala yang ada di tangan ibu bapak. Jadi kan, misalkan Bu Tintin dengan Bu Hajinya, Bu Tintin merayu Bu Nia merayu Bu Tintin. Coba buka. Coba. Saya demikian itu. Dirayu, silakan. Apakah akan membuka atau tidak, silakan. Nah, di sini pertanyaan pemantiknya di sini. Apakah akan membuka kepala tersebut atau tidak? Coba. Apa alasannya? Silakan. Coba ungkapkan alasannya. Alasan ini tidak kasih ya. Alasannya apa? Alasan saya tidak akan membuka kepala. Mana? Ini? Nah, sini. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Kalau Tidak membuka kepala. Tidak membuka kepala. Walaupun bagaimanapun dirainya, saya tidak akan membuka kepala ini karena saya tahu orang di samping saya seperti apa. Siap. Ya. Pertanyaan terakhir nih, yang ketiga. Pada kegiatan ini, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sendiri, saya sendiri. Tangan, Nah, diri sendiri ya. nah, itulah bahwa kontrol itu adalah ada pada diri kita sendiri. Sama halnya dengan murid. Kita memberikan materi kepada murid, memberikan perintah kepada murid, sedangkan murid sendiri tidak mau. Berarti kontrol itu ada di murid, bukan di guru. Ibaratnya ini, ilusinya seperti ini. Seorang guru memiliki 4 ilusi. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Katanya seperti itu kan, ilusinya kan gitu kan. Padahal pada prinsipnya adalah ada pada murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu barusan memaksa? Merayu pun sama, akan ada tindakan untuk memaksa kan, untuk membuka kepala tersebut. Sama halnya kita memberikan pelajaran kepada anak didik kita. Merayu anak gitu kan.
mencoba membujuk anak, apakah akan merubah anak itu dengan pendiriannya? Bisa berubah, bisa tidak. Yaitu kontrolnya tetap bukan dari kita, tapi dari anak langsung. Anak yang ingin, bukan keinginan kita, tapi dari keinginan anak itu sendiri. Nah, seperti itu, itulah kontrol yang ada pada diri itu sendiri. Kita menginstruksikan kepada murid, kamu harus A, B, C, D. Sedangkan murid sendiri tidak mau. Kalau posisi kita seperti barusan, saya menginstruksikan, ada yang mau, ada yang tidak. Itu terserah kan? Itu ada kontrolnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Seperti itu. Paham Ibu dan Bapak? Nah, dalam modul ini saya mempelajari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon. Guru bisa mengubah murid berpandangan sama dengan guru. Teori pilihannya apa? Guru memahami pandangan murid, tidak bisa merubah pandangannya hanya sama-sama dengan guru, tapi guru memahami pandangan dari murid. Yang kedua, perilaku murid dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan? Kita berperilaku ada tujuannya kan? Ada alasannya kan melakukan itu. Sama halnya dengan murid. Yang ketiga, guru bisa mengontrol murid. Dalam teori pilihan, teori kontrolnya itu adalah hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, betul? Setuju ya Bapak? Nah, yang keempat, guru dapat memaksa murid pada saat rujukan gagal. Pada kenyataannya, di teori kontrol atau pilihan itu, guru dapat mengkondisikan antar murid, yaitu untuk berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan baru. Jadi antara murid sendiri, bukan dengan kita. Jadi karena kontrolnya ada di siapa? Kontrolnya itu ada diri murid sendiri, bukan ada pada kita selaku guru. Kita hanya sebatas mengarahkan. Dan stimulus respon yang terakhir itu model berpikir benar atau salah. Kita pasti berpikirnya, kamu ini salah, kamu ini benar. Padahal dalam teori pilihannya atau teori kontrolnya itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah dalam hal ini, menang dan menang. Seperti itu. Tidak ada pilihan bahwa ini salah, ini benar, tidak ada. Tapi jawabannya adalah menang dan menang. Nah, selanjutnya kita beranjak ke tentang pemahaman disiplin. Kata disiplin menurut Ibu Bapak seperti apa? Makna disiplin itu seperti apa? Disiplin, aturan, hukuman, atau apa? Peraturan, konsekuensi, hukuman, bisa? Tidak. Cair bisa. Maka disiplin di sini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, disiplin ini juga berarti memiliki tanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Dengan memiliki disiplin, kita bisa menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Namun, Ibu dan Bapak ketahui, pada kenyataannya dalam budaya kita bahwa makna kata disiplin telah berubah menjadi apa? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak? Budaya kita seperti itu menyikapinya. Mindset kita berubah bahwa
Disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Benar kan? Seperti itu kan? Paradigma yang kita atau mindset yang ada dalam kita bahwa hukuman atau disiplin itu mendapatkan suatunya adanya kepatuhan. Kita datang terlambat atau datang tepat waktu dimaknai dengan kata disiplin, ya kan? Pulang tepat waktu dengan makna kata disiplin. Padahal disiplin sendiri adalah tindakan kita sendiri, di mana menghargai diri kita sendiri tanpa merugikan orang lain. Tadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mendisiplinkan itu bukan hak kita, tapi kontrol kita. Kalau kita ada keinginan, kalau kita ingin berubah, otomatis kan ada pada diri kita sendiri, bukan ada pada aturan. Aturan yang kita tulis, aturan yang tertulis itu adalah sebatas pengingat bagi diri kita sendiri. Tapi dalam pelaksanaannya kita yang melakukan kontrol tersebut, kita yang melakukan tindakan tersebut, dan kitalah yang bertanggung jawab dalam diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya datang tepat waktu, yang bangga siapa? Waidah, tidak, ya diri kita sendiri. Yang menghapus diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya sebatas melihat, oh iya, menilai A, B, C. Tapi penilaiannya itu ada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kita yang melakukan tindakan, kita yang harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini di sekolah, kita lihat disiplin positif. Seperti apa disiplin positif di sekolah? Nah, dalam maknanya bahwa karakter seseorang dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang terbentuk dari kesadaran dalam diri terinternalisasi, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dengan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal seperti jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, mandiri, dan lain sebagainya. Ini jujur bersyukur ini adalah nilai kebajikan universal, ya kan? Budaya positif di sekolah kita tentunya kan ada nilai-nilai kebajikan seperti adanya jujur, bersyukur, lurus hati, prinsip. Ini adalah hasil observasi atau telahan diri kita sendiri kan? Kita yang menyimpulkan. Dalam aturan tertuang tentu saja sebatas globalnya. Tidak dicantumkan apa sih nilai-nilai kebajikan universalnya, seperti apa, ya kan? Nah, makna dari nilai-nilai kebajikan universal inilah yang harus kita pahami, yang harus kita teladani, agar anak-anak kita di sekolah memiliki karakter yang kita inginkan, yang kita harapkan. Sehingga tujuan dari pembelajaran, sehingga tujuan dari sekolah akan tercapai dengan baik dan optimal. Nah, mengapa muncul istilah disiplin positif? Disiplin atau dalam arti patuh terhadap aturan atau norma ada kesan ketidaknyamanan atau adanya terpaksa. Awalnya kan itu kan, disiplin itu kan, kita datang harus tepat waktu. Yang masuk itu jam 7.30, apalagi sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh sekolah bahwa pembelajaran diawali dengan 7.30. Berarti kita harus tepat datang sebelum jam 7.30. Ini kan adanya patuh terhadap aturan atau norma, sehingga ada kesan ketidaknyamanan atau terpaksa. Ya. Makanya disiplin itu seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik
atau motivasi yang ada dalam diri kita sendiri yang telah terinternalisasi atau berkarakter. Ketika karakter kita sudah ditanamkan disiplin, itu akan melekat pada diri kita. Tapi berbeda lagi kepada anak didik kita. Kalau tidak ditanamkan tentang karakter, datang kita tepat waktu, datang harus jam 7.30, memakai seragam putih merah, putih biru, putih abu. Ketika karakter itu tidak diterapkan, apakah akan berhasil? Karena tidak akan ada motivasi intrinsik. Nah, dengan disiplin seharusnya terbentuk karena motivasi intrinsik yang telah terdeteksi intrinsik di sini. Ya, Ibu Bapak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, latar belakang, sosial. Namun, meskipun kita berbeda-beda, ada satu hal yang kita memiliki kesamaan sebagai manusia, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip moral yang diakui oleh hampir semua agama dan budaya seluruh dunia. Nilai-nilai ini meliputi kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kerjasama. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Di sini ada pendapat oleh Diane Gosen tahun 98. Beliau berpendapat bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Diane Gosen itu berpendapat seperti itu. Salah halnya kan, di dalam nilai-nilai kebajikan bersyarat ini, di dalam sekolah, apalagi kita menggunakan profil Pancasila, menggunakan IKF sekarang. Di sini ada tentang kebinekaan global, bergotong royong, kreatifnya, bernalar putus mandiri, bergotong. Ini adalah dimensi dari pelajaran profil Pancasila. Dari profil inilah nilai-nilai kebajikan akan muncul, akan bisa dikembangkan, sehingga kita akan bisa mencapai satu tujuan yang ingin kita harapkan. Nah, jawabnya di sini ada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dari berbagai institusi atau organisasi. Tadi sudah saya katakan, di dalam profil pelajaran Pancasila 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak-Mulia, dimensi mandiri, dimensi kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, menurut IBO Primary Years Program, yaitu di mana menitik beratkan pada sikap murid tentang toleransinya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yaitu tentang rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini institusi yang kedua. Yang ketiga, ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Nilai-nilai kebajikan universalnya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini yang keempat. Dan yang kelima, menurut level guidance and life skill, yaitu dibagi dua, keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup itu dapat dipercaya lurus hati
mendengar yang aktif, tidak meremehkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup peduli, kenalan, kerjasama, keberanian, keinginan, usaha, keleluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sudah kita tanamkan pada anak didik kita, betul tidak? Yang sudah melekat menjadi karakter secara tidak sadar, ya kan? Dari tadi rasa percaya, jujur, saling menghormati, beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, inovasi, berkreativitas, itu sudah ada sebetulnya. Hanya apa? Kita tidak tahu sebenarnya itu adalah nilai kebajikan universal. Yang kita tahu adalah itu pola pembiasaan kita dalam hal untuk melatih anak. Padahal itu adalah nilainya, nilai yang ingin dikembangkan oleh diri kita sendiri selaku guru, selaku pendidik. Apa yang akan dikembangkan anak itu? Kita ingin mengembangkan potensi apa? Karakter seperti apa? Budaya positif seperti apa? Nilai apa yang ingin kita tanamkan pada anak didik kita? Seperti itu, jadi Bapak. Kita proyek nilai kebajikan. Ini proyek nilai kebajikan seperti ini: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ini kan sudah hal yang bukan mudah lagi kan? Sudah kita laksanakan. Ini kita sudah terapkan pada anak diri kita kan, secara langsung. Hanya kita tidak tahu apa sih maknanya, apa sih nilainya, dari mana sih nilai itu ada, seperti apa sih nilainya. Nah, saya pun baru menyadari sekarang, gitu kan, setelah belajar dengan fasilitator, belajar di modul itu sendiri secara mandiri ya seperti ini. Ini adalah ada di modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di program berprogram. Nah, Ibu dan Bapak, konsep disiplin dengan identitas gagal, maksudnya apa? Di sini dilihat ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman sifatnya itu menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Penghargaan merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika ibu dan bapak atau kita menerapkan kedisiplinan bahwa dengan hukuman, penghargaan, dengan kalimat yang seperti ini, katakanlah ada di sini, berarti ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena lambat laun ataupun secara tidak langsung, ketika memberikan hukuman yang menyakiti, itu akan tertanam di otak anak, ya kan? Sampai kapanpun anak akan teringat. Berbeda dengan penghargaan diingat, dikenang, tapi hukuman akan terus diingat. Bahwa saya kena hukuman, bahwa saya kena ketidaknyamanan, bahwa saya tersakiti, itu akan melekat. Nah, identitas yang sukses itu seperti apa? Nah, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau yang gagal tadi adalah hukuman dan penghargaan. Kalau yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain.
Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Di sini kita lihat bahwa dengan adanya konsekuensi restitusi, kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita kan? Dari hati ke hati, berbicara, tidak langsung menghukum, berpenghargaan. Karena di awal tadi kan, tidak selamanya hukuman itu bersifat negatif, dan tidak selamanya penghargaan itu bersifat positif. Nah, dengan adanya konsekuensi dan restitusi ini, bahwa anak bisa mengembangkan kemampuan atau pola pikirnya, bisa mengasah pola pikirnya, bisa bertanggung jawab. Anak-anak itu tidak merasa dibebankan bahwa anak selalu salah, padahal tidak, bahwa guru selalu benar, padahal tidak. Seperti itu. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Murid membuat murid sakit, baik itu fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama, tentunya kan. Murid akan membenci kedisiplinan, mendorong murid menyakiti diri sendiri, dan adanya unsur paksaan. Padahal dengan konsekuensi dan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, membuat murid merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Murid menghargai disiplin, mendorong murid agar dapat menyesuaikan diri, stimuli dan respon. Kedua, Pak, kalau ada hukuman dan konsekuensi, perbedaannya seperti itu. Nah, coba sekarang Ibu dan Bapak, jawabannya apakah hukuman atau konsekuensi? Tindakan guru mencatat 100 kali di buku tentang kalimat saya tidak akan lagi terlambat sekolah. Ini tentang karena terlambat sekolah. Menurut Ibu dan Bapak, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tuh. Yang kedua, lari menyelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai topi saat upacara. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ada konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lihat, jawabannya itu tersalah. Nah, itu adalah perbedaannya. Kita bisa membedakan kan? Akhirnya kita bisa membedakan mana yang disebut dengan hukuman, mana yang disebut dengan konsekuensi. Ibu dan Bapak, sebagai manusia itu kita memiliki 5 dasar kebutuhan. Apa saja? Kebutuhan yang ada pada diri kita selaku manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah penguasaan, power. Betul tidak? Ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pastinya kan kita ingin bertahan hidup kan? Butuh kan bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang dan rasa terima kan? Kita butuh kebebasan. Ya kan? Kita butuh kesenangan. Kita butuh penguasaan. Ya, butuh kan? Semua ini adalah 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Ya kan?
Bebas bertahan hidup, kasih sayang rasa terima, kebebasan, kesenangan dan permasalahan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, betul kan? 3 motivasi itu ada pada diri kita sendiri kan? Ada pada diri anak. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal atau dari luar, pengaruh dari orang lain, pengaruh dari luar. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan untuk menjadi orang yang diinginkan, ini berawalnya adalah dari motivasi intrinsik dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena apa? Untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Artinya, secara langsung menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, ketika kita memberikan reward kepada anak, apakah dengan berlebihan? Apakah itu baik? Tidak. Memberikan hukuman kepada anak yang berlebihan, apakah itu baik? Tidak juga. Nah, ketika munculnya motivasi internal, intrinsik yang ada dari diri kita langsung menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan agar bisa meminimalisir motivasi eksternal dalam diri itu sendiri. Ibu dan Bapak, ada kurang lebih ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Coba perhatikan. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. 3, guru sebagai teman. Keempat sebagai pemantau, dan kelima guru sebagai manajer. Sebagai penghukum, posisi di sini guru selalu memberikan hukuman, ya kan? Seperti ini misalkan, karena kamu datang terlambat, Bapak hukum, tidak boleh masuk kelas. Ya. Sebagai pembuat murid bersalah, kamu kan sudah tahu jam berapa sih masuk sekolah itu. Jadi kan menyalahkan murid ya. Nah, kalau sebagai teman, Bapak juga pernah kok mengalami hal seperti ini. Tidak ada yang sempurna kok, tidak ada yang harus disesatkan. Ini sebagai teman. Sebagai pemantau, karena kamu sudah tahu kan peraturan sekolah seperti apa. Bahasa seperti itu kan. Tapi kalau sebagai manajer, kamu tahu apa konsekuensinya ketika kamu datang terlambat. Apa yang sudah disepakati kita di dalam kelas kita. Terus apa yang akan kamu lakukan ketika kamu mendapatkan masalah atau datang terlambat ke sekolah. Jadi sekarang itu diajak dialog, diajak untuk berkomunikasi, tidak langsung untuk menghukum. Seperti itu. Jadi kita harus pandai
mengontrol bagaimana posisi kita di kelas, bagaimana posisi kita di sekolah. Mau seperti apa kita memberikan hukuman itu, mengontrol itu. Apakah kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat berita bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Contoh penerapan yang posisi kontrol, hukuman seperti murid diminta untuk lari di lapangan 10 kali. Teman, ayolah jangan terlambat lagi. Buatlah senang gurumu ini, jangan terlambat lagi nanti ya. Ini bahasa ini, kalimat-kalimat seperti ini. Nah, di restitusi saudara, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Membuat rasa bersalah. Guru memberitahu sudah berapa kali kamu terlambat, begitu parahnya kamu. Nah, restitusi ini sebagai teman juga. Posisi sebagai teman. Pemantau, karena kamu tadi terlambat 10 menit. Nanti waktu jam istirahatmu dipotong 10 menit untuk memahami penjelasan yang sama yang saya jelaskan sebelum pertama. Begitu. Kalimat-kalimat inilah yang bisa membuat anak menjadi drop psikologisnya itu dulu. Nah, posisi kontrol seorang guru harus seperti apa? Sebagai seorang manajer. Kenapa? Di sini guru membuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, di sini ada pertanyaan membedakan posisi kontrol guru. Menurut Ibu Bapak, pernyataan atau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Guru. Ayolah lakukan demi saya ya. Tidak ada posisi sebagai guru. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ada di murid. Kamu selalu yang paling terakhir. Guru. Kamu tidak akan dapat mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau kalimat membedakan posisi kontrol guru. Ada sebagai kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai seorang merasa bersalah, murid merasa bersalah, dan ada sebagai manajer. Ini bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini sebagai posisi sebagai manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai manajer. Begitu. Ada ini posisi yang mengatakan adalah guru. Nah, berdasarkan dari hal-hal yang tadi, kelima posisi kontrol tersebut, bahwa kita harus bisa membuat satu keyakinan sekolah atau kelas dengan nilai-nilai kebajikan itu sendiri, di mana bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya suatu keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal dan jelas serta mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi dari kedua kontrol tersebut, dari posisi kontrol seorang guru,
kita harus bisa membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk murid kita sendiri. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Untuk apa? Untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Jaga kesehatan. Dan ini keyakinan kelas bahwa anak dibuka mindset anak itu bahwa aturan tentu seperti ini A, B, C, D. Tapi keyakinan kelas ada konsekuensi seperti apa? Untuk apa? Dan bagaimana? Nah, ibu dan bapak dalam menentukan atau merumuskan keyakinan kelas. Hal yang pertama, keyakinan kelas dibuat dengan pernyataan yang universal, sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan. Menggunakan kalimat positif agar mudah diingat, 5-7 rumusan. Melibatkan semua warga kelas. Sekarang kita implementasi tentang sertifikat restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada pendapat menurut dosen tahun 2004 bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliahnya apa, dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Ciri-cirinya apa? 1. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara guru dengan murid. 3. Tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan kepada anak, tidak memaksa bahwa harus seperti ini. Tidak. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu bukan menghadik anak, tapi bagaimana mencari solusinya, tapi bagaimana membuat anak itu merasa nyaman kembali. Nah, segitiga restitusi ini dibagi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pernyataannya seperti ini, contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya, contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi ini,
Ketika anak memiliki masalah, ketika anak memiliki kesalahan, dengan menggunakan tahapan segitiga khusus ini, anak tidak akan merasa bersalah. Karena apa? Yang pertama, tindakannya itu menstabilkan dulu identitas anak itu sendiri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya seperti apa. Segitu restitusi dalam menyelesaikan masalah. Tentunya kita memiliki masalah pada anak-anak kan. Bagaimana sih dalam hal menyelesaikannya? Posisi seorang guru ada pada manajer. Dengan menggunakan segitiga restitusi ini melalui 3 tahap, itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menjaga keyakinan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Ini penerapan kemarin saya melakukan demonstrasi seksual, melakukan video terhadap 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu Rehan yang datang terlambat kan, benar kan? Datang terlambat ke sekolah sehingga pembelajaran atau materi yang dari guru sudah ketinggalan. Dan tapi mereka pastinya akan menurun persediaan sendiri. Seperti apa? Ini video seperti ini. Segitiga restitusi itu Bu, tidak di segitiga restitusi itu ketika ada dalam masalah dipanggil gitu. Jadi tidak tidak semua tidak. Jadi anaknya melakukan kesalahannya aja. Berarti anak sedang mengungkapkan. Ya. Di sini saya menanyakan kepada anak-anak Rehan ini bahwa Rehan tahu apa yang kesalahan Rehan, ya, tahu, yaitu datang terlambat. Rehan tahu jam berapa masuk sekolah itu, tahu Pak, jam 8, jam 7.30. Nah, saya bertanya lagi kepada Rehan, apa yang akan kamu lakukan ketika masalah ini terjadi? Apa yang akan Rehan lakukan? Dan Rehan mengungkapkan, saya tidak akan datang terlambat lagi. Tidak seperti konsekuensinya. Nah, ketika kamu datang terlambat, apa yang konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Saya akan mencatat materi yang terlambat tersebut sehingga saya tidak akan istirahat. Rehan seperti itu mengungkapkannya. Nah, sama halnya dengan kasus yang ini di sini saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Menanyakan, melakukan tahapan-tahapan dari 3 tahap itu sendiri. Tahapan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan pada Rehan. Nah, di sini juga sama kasusnya, mencoba untuk kasus ada 2 kasus seperti itu. Jadi pilih-pilih kasusnya seperti itu. Itu jadi dikirimkan hasil video ini. Ini Bu, video ini sudah masuk ke LMS. Masuk penilaian. Ini sudah dimasukkan ke nilainya. Sudah.
Ini tugas ini sudah masuk ke malah sudah ada di YouTube. Sudah ada di YouTube saya. Nah, Ibu Bapak tadi tentang bagaimana kita cara membuat keyakinan kelas, ya kan? Seperti apa keyakinan kelas itu? Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan dari murid satu kelas dan mereka yakin apabila kesepakatan itu dijalankan, nilai-nilai kebajikan yang didapatkan di kelas akan terrealisasi sehingga kelas menjadi nyaman untuk belajar. Nah, dalam merumuskan keyakinan kelas tentunya akan ada pertanyaan tematik kepada anak didik kita kan. Bagaimana suasana kelas yang kalian inginkan? Kita kan bertanya kan pada anak-anak kan. Yang kedua, bagaimana interaksi siswa dan siswa di kelas yang kalian inginkan? Bagaimana interaksi siswa dan guru di kelas yang kalian inginkan? Bagaimana suasana saat belajar dengan guru yang kalian inginkan? Ini, kalimat ini tidak semata harus seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan ibu bapak di kelas. Apa yang akan ibu rumuskan? Apa yang ingin ibu ungkapkan dalam hal keyakinan kelas tersebut? Seperti itu. Nah, dari pertanyaan tematik yang tadi, anak itu menginginkan tertib, nyaman, dan senang, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kami murid dan guru yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah keyakinan kelasnya. Kalimatnya seperti ini. Ini bukan peraturan kan, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Beda kan? Kalau peraturan kan, kamu harus datang tepat waktu. Jam istirahat pukul sekian. Jam pulang pukul sekian. Kamu belajar di kelas tidak boleh makan sambil belajar. Tidak boleh tidur sambil belajar. Ya kan? Itu kan aturan. Aturan yang dibuat oleh guru kelas atau kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas bahwa keinginan murid itu seperti apa? Ketika anak datang terlambat, tidak tepat waktu, kan ada. Kamu sudah tahu kan apa yang telah kamu sepakati, yaitu datang tepat waktu. Ya kan? Kamu sudah tahu kan bahwa di kelas itu tidak boleh membuang sampah. Kamu kan sudah tahu apa yang sudah kita sepakati, yaitu menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini adalah bentuk atau kata-kata atau kalimat tentang keyakinan kelas. Ya, berapa? Mungkin itu beberapa yang dapat saya sampaikan, sebagai bahan renungan buat kita juga, sebagai bahan informasi buat ibu dan bapak juga, bahwa hasil telaahan saya di modul 1 saya sudah melakukan menyelesaikannya, dan ini adalah diseminasi satu modul, meskipun masih banyak materi yang belum saya sampaikan. Ini hanya satu submodul. Ini hanya satu submodul, bukan satu modul. Ini hanya satu modul, yaitu tentang budaya positif. Nah, untuk modul yang submodul 1.1 tentang filosofi pendidikan IHJ Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru di modul 1.2. Di modul 1.3 itu adalah visi guru penggeraknya, dan di modul 1.4
yaitu tentang budaya positif. Ini hanya satu submodul. Dan video yang tadi itu adalah modul satu debat demonstrasinya, penerapannya. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Iman. Pak Iman sungguh luar biasa ya. Kami ikuti CGP Angkatan 8 ini sudah mampu memberikan aspirasi yang hebat bagi kita, sehingga kita dapat termotivasi untuk mengikuti jejaknya, insya Allah dengan semangat yang luar biasa kami ingin segera yang untuk mengikuti jejak ini. Ada beberapa beberapa materi yang tadi saya cerna, yaitu di modul 4 diantaranya tentang restitusi atau tahapan-tahapan dalam perceraian. Pada awalnya saya mendengarkan bahwa hukuman atau mendisiplinkan anak itu berupa punishment yang baik ya, ataupun reward itu tidak selalu berdampak baik ya, atau membahagiakan. Serta kita tadi telah mendengarkan tentang nilai kebajikan universal. Nah, setelah saya menyimak agak dalam tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai praktisi pendidikan mungkin ya, guru-guru yang hebat, guru profesional, berkaitan dengan kita menghadapi anak berkebutuhan khusus tentunya dengan berbagai macam persoalan ataupun perilaku yang menyimpang ataupun tidak normatif. Nah, berkaitan dengan itu, ada kalanya bullying fisik atau verbal bagi seorang guru merupakan tindakan agresif secara personal. Itu perlu kita garis bawahi. Nah, dampaknya setelah guru tersebut memberikan suatu tindakan, nah itu akan terlihat sekali bagi seorang siswa, sehingga mereka akan merasa rusak secara hubungan sosial, sulit mempercayai orang lain dalam jangka panjang. Nah, kita harus senantiasa mewaspadai bagaimana tindakan atau konsekuensinya bagi seorang guru yang melakukan indisipliner ya. Indisipliner artinya telah melakukan hal-hal di luar normatif seorang guru. Nah, ada kalanya kita terus terang, kami pun di sini menyadari bahwasanya kita selalu berhadapan dengan anak-anak yang di luar batas wajar mengenai perilaku-perilaku. Terus terang kami pun menyadari tahapan-tahapan ego kita terhadap anak itu terkadang tidak sempurna ya. Ketika kita tidak mood pun, ada kalanya kita ingin memperlakukan hal di luar kewajaran kita, ada kalanya kita tidak sabar. Nah, bagaimana tindakan atau konsekuensi seperti itu? Adakah pemerintah dengan sendirinya ataupun pemangku kebijakan di atas kita memberdayakan kita? Apakah ada pembinaan secara khusus? Karena notabene kalau seorang murid itu seolah-olah kita adalah sebagai konselornya. Nah, kita pun sebagai guru, siapa yang mewadahi bidang garapan seperti ini? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sekaligus sanggahannya, masukannya dan pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa di sini dari berdasarkan pertanyaan buat tadi itu, kita kembali lagi pada kontrol diri kita, ya kan? Kontrol diri kita seperti apa? Sini kan
5 posisi kontrol guru itu seperti apa? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Apakah kita ada sebagai penghukum, sebagai pemberi bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer? Nah, di sini tentunya kita mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Yang notabene tadi kata doa pasti akan bersentuhan baik itu secara fisik maupun secara verbal. Nah, setelah saya mempelajari seperti modul seperti ini, bahwa tidak selamanya hukuman itu dengan fisik, dengan verbal. Anak-anak itu pun sama dengan kita. Ajak komunikasi, ajak obrol dengan kita. Meskipun ada nyambung, dan nyambung kalau kita ada komunikasi. Memang dengan seperti apa juga, dengan kebiasaan dari diri kita selaku kontrol kita, selaku manajer kita. Posisikan kita sebagai manajer, posisikan kita sebagai orang tuanya, posisikan kita sebagai pengontrol, baik itu hal-hal positif maupun negatif. Tapi di sini dalam penerapannya kita kontrol sebagai seorang manajer. Dengan seperti apa? Ya itu tadi, kalau di SLB ya dengan kebiasaan dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena kontrol itu sendiri yang saya katakan, kontrol itu ada dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, sekarang saya mau tanya, kita sebagai guru pendidikan khusus ini mau jadi guru seperti apa untuk anak-anak kita? Mau menjadi seorang pendidik seperti apa? Apakah kita ingin dikenang oleh anak dengan hukuman? Tentu tidak. Apakah dikenang dengan rasa kasih sayang kita kepada anak kita? Atau dengan dikenang dengan si bapak itu, si ibu itu, guru abdi, hanya sebatas itu ukur? Itu semua pengendaliannya ada dari diri kita sendiri sebagai pengontrolnya. Kalau mindset kita tidak dirubah ke anak dengan hukum, baik itu hukum fisik atau verbal, anak akan mengingatnya dengan durasi waktu yang lama. Tentunya kan diingat bahwa si guru A mah galak, si guru B mah bager. Dengan bahasa-bahasa seperti itu kan diingat terus oleh anak. Contohnya kita bertanya kepada alumni-alumni yang telah lulus di kita, ketemu dia menyapa, oh iya ibu, aku tuh ingat ketika ibu memberikan saya uang jajan, ketika ibu memberi saya hukuman, saya dipukul. Itu kan diingat. Makanya kita sebagai pendidik atau kita sebagai guru ingin menjadi guru seperti apa bagi anak didik kita. Tentunya itu semua adalah adanya dikontrol pada diri kita sendiri, bukan oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Kita yang bertindak, ya kita yang bertanggung jawab. Betul tidak Ibu? Seperti itu. Nah, dalam hal penguatan di kementerian ataupun di dinas memang tidak ada hal untuk menguatkan tindakan seperti disipliner atau seperti apa. Tetapi tindakan-tindakan itu solusinya ada pada diri kita sendiri selaku pendidik, selaku pengontrol. Kalau kontrol kita mau dilakukan, ya itu dampaknya seperti itu. Mungkin itu buat yang dapat. Mudah-mudahan tidak puas sehingga buat bisa mencari informasi yang baru lagi, bisa mencari informasi-informasi yang lain. Begitu Pak. Kata kuncinya hidup kontrol. Kontrol dari diri kita sendiri. Dan ingat, yang saya cerita, kita ingin menjadi guru seperti apa? Ingat tujuan kita. Tujuan kita. Tujuan kita adalah untuk mendidik. Mendidik itu banyak tahapannya,
banyak caranya, banyak banyak strateginya. Tapi jadi intinya ada pada diri kita sendiri, mau seperti apa kita. Apakah guru ingin dikenang menjadi guru yang baik atau yang buruk? Itu pilihan itu ada pada diri kita sendiri, bukan ada di kepala sekolah, bukan ada di teman kita, tidak. Tapi Pak Iman, kalaupun memang bukan kepala sekolah, tapi kalaupun itu kejadiannya misalkan di sekolah tersebut ada guru tersebut melakukan tindakan kekerasan, pasti kepala sekolah yang pertama menjadi sasaran baik dari luar ataupun dari atasan sendiri. Jadi mudah-mudahan kalau di EKB sih nggak ada, saya percaya. Amin. Nah, kenapa itu seperti itu? Kalau kami yang kita ilmu masih tidak memungkiri ya untuk kita rasa kesal ke anak itu pasti. Kenapa seperti itu? Karena kita ada di satu lembaga. Lembaga itu tentunya akan ada satu pimpinan. Nah, pimpinan itulah yang menanggung jawabi kita semua. Ya kan? Otomatis seorang paslon dan kesalahan hanya anak buah yang melakukan kesalahan. Tapi kan kita ibasnya adalah kepala sekolah. Saya yang melakukan kesalahan, ibasnya bukan kepala sekolah saja, satu sekolah kena ibas, ya kan? Makanya kontrol itu ada pada diri sendiri. Kita mau jadi guru seperti apa? Kuncinya ada di siapa? Ada pada diri kita sendiri. Itu mungkin ya. Kita berubah, kita rubah mindset kita rubah pola kita, rubah pola pembiasaan kita, berikan contoh tauladan yang baik bagi murid kita, berikan hal-hal yang positif bagi anak didik kita, sehingga yang kita tahu itu adalah anak tunagrahita, anak autis ataupun anak tunarungu, semuanya melalui proses meniru pada siapa? Pada gurunya yang ada di sekolah. Ketika gurunya melakukan hal-hal yang negatif, dia akan meniru, karena secara tidak langsung anak-anak kita belajar dari proses meniru. Tidak salah juga, mungkin kita juga belajar dari proses meniru orang lain juga. Nah, karena si awal seperti itu, ya kita turuti aja. Padahal itu kan tidak tepat atau salah, ya kan? Nah, makanya kembali lagi pada diri kita sendiri. Tanamkan 5M, 3M, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal-hal kecil, mulailah dari sekarang. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin menjadi guru yang baik, tanamkan 3M itu sendiri. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil. Mulai dari sekarang, berubah. Insya Allah, perlahan-lahan, meskipun berat, tapi dengan jiwa, tekad kita, niat kita ingin berubah menjadi baik, insya Allah akan ada hikmahnya buat kita, akan ada jalannya. Itu yang Ibu dan Bapak. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Iman telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Kembali ke yang paling awal tadi kan ada model berpikir guru. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada model berpikir menang-menang atau tidak ada benar dan salah. Nah, kalau misalkan kita mengingat kita yang sedang ada di SLB gitu ya Pak, apalagi diterapkan di yang C, yang tunagrahita, untuk pembiasaan konsekuensi ini mungkin bisa dibiasakan. Cuman kalau misalkan untuk bisa model berpikirnya sampai ke menang-menang ini, ada contoh konkret yang memang bisa kita sebagai guru kumaha caranya supaya muridnya tidak ada konsep benar dan salah, tapi ada konsepnya menang-menang, sehingga kita tidak ada guru dengan muridnya tidak ada hal yang
apa namanya itu yang bisa sama-sama win to win gitu, maksudnya begitu kan Pak ya? Setuju, ya. Nah seperti itu. Jadi model berpikir menang-menang ini adalah dengan menggunakan konsep atau penerapan segitiga restitusi. Tahapan dari segitiga restitusi sendiri tadi yang pertama menstabilkan identitasnya, yang kedua validasi kesalahannya, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah dari situlah seperti ini tadi kasusnya Rehan tahu kan jam masuk ke sekolah itu jam berapa? Jam 7.30. Tahu Pak? Jam 7.30. Nah sekarang Rehan tahu masalahnya seberapa? Tahu Pak, kesiangan. Datang kesiangan. Jam berapa sekarang? Jam 8. Berarti terlambat 30 menit. Nah ditanya lagi kan mereka, apa yang akan kamu lakukan? Nah ini berpikir menang-menang itu, anak berpikir mencari solusi, kita pun sama mencari solusi. Seperti itu. Menang kan? Tidak ada yang kalah. Kita mencari solusi, anak pun mencari solusi. Nah, ketika ada masalah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Bertanya kan kita, sambil berpikir, kita juga akan lakukan apa ya? Kita akan mengambil tindakan apa? Gitu kan? Anak mengungkapkan keinginannya, saya tidak akan terlambat lagi. Tanyakan, apakah kamu yakin tidak akan datang terlambat? Ya kan? Kalau kamu datang terlambat, apa konsekuensinya? Ya kan? Konsekuensi itu didapatkan dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, ketika anak datang terlambat 10, 15, 20, 30 menit, konsekuensinya dengan keyakinan kelas itu sudah apa? Ya, anak akan karena anak sudah mengetahui konsekuensinya ketika anak terlambat, ya konsekuensinya ya tidak istirahat karena mengganti jam yang tadi datang terlambat. Itu kan menang, bukan kita yang menang, tapi dari anak sendiri. Menang itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh anak, bukan oleh keinginan oleh guru. Anak ini seperti apa? Kalau keinginan kita ya itu berbeda, ya berbeda. Bahwa kamu tidak beristirahat, kamu sampai ataupun kamu jam terakhir ditambah waktunya. Misalnya seperti itu kan. Tapi kan anak keinginan anaknya nanti pas jam istirahat saya tidak istirahat, saya akan mengerjakan soal atau catatan yang terlambat. Itu kan konsekuensinya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu maksud dari modal berpikir menang dan menang. Itu maksudnya. Menang dan senang teh guru senang, anak tenang. Bisa jadi guru senang, anak tenang. Guru nyaman, anak tertib. Itu berdasarkan semuanya itu kembalikan kepada keyakinan. Apa yang akan kita buat, keyakinan akan kita sepakati bersama. Karena keyakinan kelas itu dilakukan oleh seluruh warga kelas. Jujur, terus terang, untuk di SLB menentukan keyakinan kelas itu susah. Jujur, susah. Karena apa? Anak akan menuruti apa yang kita usahakan. Apalagi dia anak tunanetra dan autis. Jujur, mudah diterapkan untuk anak A, B, D, E. Sangat mudah. Karena apa? Karena ada feedback, umpan balik dari siswa, keinginan dari siswa. Sedangkan anak tunanetra ataupun autis, mungkin itu akan sulit mengungkapkan keinginannya. Tapi dengan cara apa? Arahkan keinginan kita kepada keinginan murid juga. Posisikan kita sebagai murid. Ya.
Posisikan diri sebagai murid. Ketika kita di kelas, pasti murid ini akan menginginkan belajar dengan nyaman, dengan bergembira, tanpa adanya tekanan, betul kan? Sama halnya kita juga ingin tenang, ingin nyaman, ingin senang, gitu kan? Posisikan kita sebagai murid juga. Makanya tadi pertanyaan-pertanyaannya itu kan bagaimana keinginan kalian di kelas, ya seperti itulah keyakinan kelas. Dan Ibu dan Bapak tahu bahwa peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi kan kalimat sudah berbeda kan? Kalau peraturan kelas, kamu tidak boleh tidur di dalam kelas, kamu tidak boleh keluar masuk tanpa izin. Tapi kalau keyakinan kelas, kamu sudah tahu kan, datang terlambat ke sekolah apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Saya ke sekolah ingin belajar dengan nyaman, tenang, dan senang. Itu konsekuensi atau keyakinan kelas. Seperti itu, Ibu Dara. Ada lagi Ibu Dara? Mungkin itu Bu Siti. Ada lagi yang didiskusikan? Apabila tidak ada, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Guru semua. Kita semangat untuk belajar lagi. Kita tanamkan yang B. B yang pertama, belajar dan belajar. Karena belajar adalah sepanjang hayat. Tidak ada batasan kecuali kita meninggal. B yang kedua, yaitu berkarya. Setelah kita punya ilmu, jangan lupa untuk berkarya. B yang ketiga adalah berbagi. Karya yang kami bagikanlah kepada Ibu Bapak semua. B yang keempat adalah berkolaborasi dengan kita semua. Diskusilah. B yang kelima, bergembiralah. Dalam melakukan apapun, segala aktivitas kita selalu bergembira. Dan yang terakhir, semoga kita mendapatkan keberkahan bagi kita semua dengan ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaiman tersebut untuk diaplikasikan terhadap peserta didik kita sendiri. Mungkin itu ya kaimannya. Rupanya kegiatan hari ini cukup sudah. Mari kita akhiri dengan